Aku tidak pernah berkomunikasi dengan ayahku. Kami tinggal secara terpisah sejak aku kecil. Seperti biasa, dia tidak pernah mengangkatnya. Aku melihat berita di CNN maupun di YouTube bahwa Indonesia menempati fatherless country nomor 3 terbanyak di dunia. Dan itu membuat aku ingin menyadarkan kepada masyarakat bahwa figur ayah itu sangat penting bagi anak-anak mereka. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat proyek kemanusiaan dalam proses menurunkan tingkat fatherless country nomor 3 terbanyak di dunia. Kami menyuguhkan parenting peran ayah untuk ayah di Indonesia. IPA MPK UNS 2021. Yeay! Hai, ini persembahan dari kita, proyek kemanusiaan MBKM HIPA UNS 2021 dengan judul Sosialisasi Parenting Peran Ayah dalam proses menurunkan tingkat fatherless country nomor 3 di dunia. Perkenalkan, aku JJ. Halo, aku Nadia. Aku Ravana. Aku Rina. Aku Serina. Halo, aku Uria. Hai, aku Walidatul Madinah. Perkenalkan, nama aku Prestiana. Kami semua dari Prodi PG PAUD Angkatan 2019. Saksikan proyek kami yuk. Kami mengadakan proyek kemanusiaan parenting peran ayah secara offline di Desa Ketitang, Boyolali. Kami melaksanakan proyek ini dengan sosialisasi parenting peran ayah pada ayah-ayah dan para ibu-ibu di Desa Ketitang, Boyolali. Kami mengikuti serangkaian acara seperti Karang Taruna dan perkumpulan bapak-bapak RT. Kemudian kami melakukan sosialisasi parenting peran ayah. Selain itu, kami juga ingin menumbuhkan kesadaran bahwa parenting itu sangat penting bagi kita para pemuda. Tidak lupa kami juga mengadakan campaign fatherless. Proyek ini berjalan selama 3 bulan 3 minggu dimulai dari tanggal 12 September 2021. Selain proyek secara offline, kami juga memfasilitasi proyek secara online dengan bentuk webinar. Narasumber dari webinar kami adalah dosen PG PAUD UNS sendiri yang sesuai dengan bidang parenting. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan-pendekatan di Desa Ketitang, Boyolali agar kami melaksanakan proyek dengan mudah di sana. Produk yang dapat dimanfaatkan pada proyek kami adalah produk jasa dan materi di mana kami memfasilitasi tanya jawab tentang parenting dan materi-materi PowerPoint, buku saku parenting peran ayah maupun brosur parenting peran ayah. Berikut adalah narasi pengalaman baik dari salah satu peserta dan dampak dari proyek kami dari Bapak Sutarjo. Bagaimana kesan dan pesan ketika tim kita melakukan sosialisasi parenting peran ayah di Ketitang ini untuk menurunkan tingkat fatherless country di Indonesia ini, Pak? Oh ya. Menurut Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan tanggapan. Jadi saya sangat terkesan dan mendukung sekali ya Mbak ya, kegiatan yang beberapa waktu lalu mungkin telah diadakan di RT kami. Saya selaku warga masyarakat ya tentunya sangat mendukung kegiatan itu. Jadi yang selama ini mungkin orang tua pada nggak ngerti ya apa itu tugas orang tua dalam mengasuh anaknya supaya menjadi baik, kemudian mengurangi bahasa aslinya bahasa Jawane piye tadi bahasa mengurangi tingkat fatherless, jadi mengurangi ini loh Pak, peran ayahnya karena kurang, jadi kita bisa melakukan penyuluhan untuk menyadarkan bahwa seperti ini gitu pengasuhan. Ya. Makanya tadi saya sudah jawab, jadi saya terima kasih jadi adanya kegiatan ini. Jadi
supaya orang tua sadar bahwa orang tua harus ikut ambil peran dalam mengasuh anak, maksudnya kan begitu. Yang selama ini memang kultur yang berkembang di masyarakat, wong orang laki atau bapak atau ayah itu biasanya kan kerja di luar rumah, jadi tidak ketemu anak secara langsung on time, tidak. Karena dan anak kita juga sekolah, jadi 12 atau berapa jam itu mesti diasuh oleh bapak dan ibu gurunya. Jadi tentang pengasuhan orang tua, peran orang tua ikut mengasuh atau mendidik anak atau mencetak anak, mencetak karakter anak, itu memang selama ini kurang disadari. Karena memang sudah punya kepercayaan bahwa anakku wis tak sekolah ke wis pokoknya terserah guru nih digapake lah. Padahal itu kurang yang seperti itu, karena harus ada kerjasama antara pihak pendidik dan juga orang tua. Ya selama ini anak itu diserahkan kepada ibunya, bahkan ada yang ibunya juga wanita karir, bapaknya sibuk kerja di luar, akhirnya anak diserahkan kepada pembantunya. Dengan adanya penyuluhan kemarin itu sangat terima kasih, jadi termasuk saya sendiri menyadari betapa pentingnya peran orang tua dalam mengasuh anaknya, ikut mengawasi, jadi ikut mendidik, ikut memberikan contoh-contoh yang baik, artinya mengarahkan mana yang kurang lurus bisa diluruskan. Yang selama ini orang tua rata-rata ya cuek, karena sudah mempercayakan kepada pihak pendidikan. Jadi anakku wis tak wae sarapan, wis tak sangoni, kemudian diserahkan supaya berangkat sekolah, diantarkan, ya sudah, seperti hanya sebatas itu selama ini. Nah, dengan penyuluhan itu, alhamdulillah dari pengamatan saya orang-orang tua menjadi sedikit banyak berubah. Jadi kalau suruh berubah frontal yang tentunya perlu waktu. Itu antara lain tanggapan saya. Dari kami sudah itu saja Pak. Kami hanya menanyakan kesannya saja untuk dimasukkan di video lomba MBKM yang kemarin kita itu Pak, proyek di sini, jadi itu dilombakan gitu Pak. Terus pertanyaan selanjutnya wes rampung. Sudah terjawab semua tadi. Jadi bukti kami melaksanakan MBKM Hibah UNS 2021 seperti mengeluarkan sertifikat webinar, surat tugas dosen, serta SK dari MBKM Hibah UNS 2021 dan diliput oleh beberapa kabar berita. Hasil rekognisi dari mata kuliah kami yaitu jurnal, paper analisis parenting, rancangan pelaksanaan program parenting dan pelaksanaannya, membuat RPPH, dan membuat alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Halo, di sini saya akan menjelaskan relevansi kegiatan kami dengan mata kuliah prodi kami PG PAUD. Jadi mata kuliah yang direkognisi dengan prodi yaitu ada 14 SKS yang terdiri dari bimbingan konseling, pendidikan anak dalam keluarga, pengembangan bahasa asing, media TIK, parenting, dan pengembangan kecerdasan majemuk. Relevansi dari kegiatan kami yaitu mencakup mata kuliah yang telah direkognisi. Yang pertama yaitu bimbingan konseling. Kami menyediakan tanya jawab kepada ibu-ibu posyandu atau peserta-peserta dari sosialisasi kami untuk mengkonsulingkan anaknya. Yang kedua, mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga, kami telah melakukan sosialisasi peran ayah dalam keluarga bagaimana sehingga hal tersebut relevan dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Yang ketiga yaitu mata kuliah pengembangan bahasa asing. Jadi ketika kita di Ketitang Boyolali, kami juga sempat mengajar di TK dengan tujuan agar kita bisa mengundang wali murid untuk sosialisasi parenting. Kemudian relevansi kegiatannya apa aja sih? Jadi kita mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini dengan alat permainan edukatif dan permainan-permainan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu relevansi mata kuliah media TIK anak usia dini, kita membuat animasi di Explay untuk diajarkan di anak usia dini, serta kami membuat
PPT untuk diajarkan kepada anak usia dini di TK Pertiwi Ketitang Boyolali. Kemudian yang kelima yaitu relevansi mata kuliah parenting. Jadi ketika kita melaksanakan proyek, kita melaksanakan sosialisasi parenting peran ayah dan banyak lagi. Kemudian dari webinar-webinar tersebut kami juga belajar tentang parenting. Kemudian yang terakhir, kecerdasan majemuk. Nah, itu kami juga mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini di TK Pertiwi Ketitang Boyolali. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga proyek kami. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Desa Ketitang Boyolali. Terima kasih kepada tim. Terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan Ibu Novita Eka Nurdana. Dan terima kasih kepada MBKM Hibah UNS 2021 yang telah mewadahi kita untuk melaksanakan proyek ini.